Karena sekarang damai itu hadiah paling mahal yang kamu punya. Dan kalau kamu udah nemu damai, nggak ada lagi yang perlu dikejar. Orang bisa datang, bisa pergi, tapi pondasi kamu tetap kuat, dan itu harga yang mahal untuk seseorang yang tak bisa melihat nilaimu. Hai teman-teman motivation creator, apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya, bro dan sis. Hari ini kita mau bahas topik yang pastinya relatable banget. Mantan kamu tuh sebenarnya makin lama makin nyesel. Yes. Even if sekarang kelihatannya dia yang menang. Oke, jadi gini ya. Aku tahu banget rasanya habis ditinggal mantan tuh nyesek parah. Sering banget kan ngeliatin HP sambil mikir, kok bisa ya orang yang dulu bilang sayang banget tiba-tiba ngilang gitu aja kayak nggak pernah ada apa-apa. Terus kamu keinget momen-momen manis, kata-kata janji-janji manis yang katanya selamanya. Padahal ternyata cuma sementara dan kamu jadi mikir, jangan-jangan selama ini aku doang yang ngerasa serius. Tapi nih ya, fakta yang sering enggak disadarin. Emang sih dia kelihatannya sekarang santai. Jalan party, story-nya aktif, caption-nya glowing-glowing, senyum-senyum palsu. Tapi yang benar-benar kerja keras buat sembuh itu kamu. Kamu yang beneran ngerasain sakitnya. Kamu yang lagi berproses dan kamu juga yang lagi pelan-pelan sembuh. Sedangkan dia lagi ngelabur luka pakai kesenangan palsu. Dan rasa sakit yang kamu rasain sekarang itu tuh nantinya bakal balik ke dia. Tapi jauh lebih parah, lebih dalam. Dan paling seramnya datangnya pas dia lagi sendirian. Nggak ada siapa-siapa buat nenangin dia. Cewek atau cowok putus tuh efeknya beda-beda. Biasanya yang ninggalin ngerasa di awal kayak, yes, ini keputusan tepat. Mulai sibuk sama temen, scroll DM, cari pelarian, ketawa-ketawa sok bahagia. Tapi semua itu cuma permukaan cuy, cuma topeng. Karena dia nggak berani hadapin sepinya, nggak berani duduk sendiri dan bener-bener ngerasain sakitnya. Beda sama kamu. Kamu tuh udah mulai perjalanan penyembuhan dari sekarang. Di titik gelap kamu diam, merenung, dan bilang, aku harus tumbuh dari sini. Dan tahu nggak? Orang yang tumbuh dari patah hati itu seram dalam arti positif ya, karena kamu bakal jadi versi paling gila dari diri kamu yang lama. Lebih kuat, lebih dewasa. Si dia pikir ninggalin kamu itu kayak buang barang rusak, padahal dia malah ngelepas sesuatu yang priceless. Dia kira bisa cepat move on, dapat yang lebih bagus. Tapi yang dia lupa, nggak semua orang kayak kamu. Nggak semua cowok atau cewek bisa sabar, setia, ngertiin, dan hadir sepenuhnya kayak kamu dulu. Jadi, pas dia nemuin orang lain, ya bisa jadi cakep, bisa jadi seru, tapi nggak ada kedalaman, nggak ada rasa aman, nggak ada rumah kayak yang kamu kasih dulu. Dan tanpa sadar, dia bakal mulai bandingin mereka sama kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan kenyataan itu selalu lebih nyakitin buat orang yang udah kebiasaan hidup dalam fantasi. Nah, udah siap buat ngebahas ini jauh lebih dalam? Oke, let's break it down teman-teman. Awal-awal sih, ya dia bakal pura-pura chill. Sok nggak peduli, masih upload story yang isinya quotes tentang tahu nilai diri sendiri, terus kadang nyelipin sindiran halus ala-ala. Tapi itu semua cuma topeng aslinya. Malam-malam pas udah sepi, nggak ada distraksi, musik udah mati. Baru deh tuh pikirannya mulai ribet sendiri, mulai mikir-mikir. Gimana kalau aku yang salah ya? Kok aku ngerasa kehilangan banget ya sekarang? Scroll-scroll chat lama. Buka lagi foto-foto yang katanya udah dihapus. Terus mulai keinget rasa nyaman yang dulu pernah dia dapat dari kamu. Bukan karena dia tiba-tiba cinta lagi, tapi karena dia baru sadar yang dia buang tuh ternyata nggak sembarangan. Tapi sayangnya kamu udah beda. Kamu udah nggak di posisi yang nunggu kabar, nggak lagi nyari penjelasan. Kamu udah move ke fase yang lebih kalem, udah damai. Emosi kamu udah nggak kepaut lagi, dan kamu tahu enggak, justru itu yang bikin dia kepikiran. Karena diam kamu sekarang lebih nyentil daripada kata-kata kamu dulu. Setiap hari kamu nggak ngontak, nggak nanya kabar, nggak reaksiin story dia, itu semua makin kerasa. Awalnya mungkin enggak, tapi lama-lama jadi berat buat dia. Soalnya nggak ada yang lebih nyakitin daripada tahu orang yang dulunya care banget. Sekarang udah bener-bener lepas. Yang bikin tambah nyesek tuh karena dia sebenarnya pengen kamu tetap ngejar, pengen kamu stuck di situ. Masih berharap, masih cari validasi dari dia. Tapi nyatanya kamu malah glowing beneran. Kamu makin sibuk ngerjain diri sendiri,
makin tenang, makin cakep tanpa harus diumbar di caption. Dan percaya deh, itu yang bikin dia mulai goyang. Titik baliknya tuh bukan pas kamu ngilang, tapi pas dia sadar kamu udah nggak bisa dia mainin kayak dulu. Dia posting ini itu jalan sama orang baru, acting bahagia, dan kamu bodoh amat. Nah, pas momen itu datang baru deh kepalanya muter. Lah, dia udah nggak peduli ya. Kok dia nggak bereaksi sih? Apa gue udah nggak punya tempat lagi ya di hidupnya? Dan disitulah dia mulai ngerasa kehilangan kontrol. Karena buat pertama kalinya kamu bukan lagi bagian dari drama kecil yang biasa dia mainin. Padahal ekspektasinya tuh kamu bakal kayak kebanyakan orang panik ngechat 2 kali, nontonin story dia, ngasih sinyal kalau kamu masih nungguin, tapi kamu enggak ngelakuin itu semua. Dan mulai deh tuh pertanyaan-pertanyaan yang nusuk ke dirinya sendiri. Aku kurang apa ya? Apa dia udah nemu yang baru? Dia beneran sayang enggak sih? Semua itu pelan-pelan ngegali luka yang dalam tapi nggak bisa dia ungkapin ke siapa-siapa. Karena sebenarnya egonya dia yang lagi babak belur. Dan lucunya nih ya, kalau nanti dia mulai ngechat lagi dengan kalimat standar kayak, "Hey, semoga kamu baik ya," atau cuman pengen cek kabar. Itu bukan karena dia rindu sama kamu sebagai orang, tapi dia rindu sama versi dirinya yang dulu ngerasa disayang banget waktu kamu masih ada. Dia kangen sama rasa dianggap penting dan rasa dimanja seperti dulu. Jadi, jangan GR duluan. Itu bukan rasa cinta, itu cuma tes. Tes buat tahu, aku masih punya tempat enggak ya di hatinya. Nah, lanjut ya. Kamu tahu apa hal paling kuat yang bisa kamu lakuin? Enggak ngerespon. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena kamu udah cuek. Dan cueknya orang yang dulu peduli mati-matian. Wah, itu serem sih. Itu bukti kamu udah sembuh. Kebanyakan orang yang ninggalin tuh udah cabut secara perasaan bahkan sebelum putus beneran. Makanya pas putus mereka kelihatannya chill. Tapi yang nggak mereka sadarin adalah efek jangka panjangnya. Karena walaupun kamu yang awalnya ngerasa paling hancur, kamu juga yang akhirnya tumbuh paling cepat. Kamu jadi lebih paham diri sendiri, lebih tenang, dan tiap hari kamu makin kuat. Sedangkan dia malah stuck di pola yang sama. Stuck membanding-bandingin. Stuck di harapan palsu kalau ada orang lain yang bisa kasih rasa kayak kamu dulu. Padahal ya yang real nggak bisa dicetak ulang. Yang tulus tuh nggak bisa di copy-paste. Dan itu yang bakal nyiksa dia, kenyataan bahwa kamu beda. Jadi, kamu gak usah repot stalking, gak usah buktiin apapun. Biarin waktu yang kerja, biarin realita tampar dia pelan-pelan sampai dia sadar. Yang dia lepas tuh bukan siapa aja, tapi yang paling berarti. Karena cowok atau cewek yang pergi dengan kepala tegak, tetap tenang, nggak drama, itu justru yang paling susah dilupain. Dan makin lama dia nggak lihat kabar kamu, makin kelihatan tuh seberapa besar value kamu. Bukan karena kamu maksa dia balik, tapi karena kamu nggak ngejar. Bukan karena kamu ribut cari penjelasan, tapi karena kamu udah damai sama keadaan, dan ketika kamu tetap tenang, makin kerasa tuh penyesalannya. Karena pada akhirnya, dia bakal sadar dia nggak cuma kehilangan seseorang, dia kehilangan seseorang yang nggak bisa diganti. Nah, lanjut ya. Kamu tahu nggak kenapa kadang mantan suka tiba-tiba ngechat lagi? Bukan karena dia mau balikan, tapi karena dia pengen ngetes. Kamu masih bisa aku pegang enggak nih? Dan pas kamu diam aja, enggak baper, enggak ngemis, enggak cari validasi, itu bikin dia mulai ngerasain sendiri beban pilihannya. Berat cuy. Karena jauh di dalam hati, dia tahu dia ninggalin sesuatu yang benar-benar tulus. Padahal dia sendiri nggak pernah fight buat itu. Makin lama kamu nggak muncul, makin nyesek buat dia. Karena rasa bersalah dan penyesalan itu nggak langsung datang. Tapi dia akan pelan-pelan kerasa tiap kali dia ketemu orang baru yang nggak bisa nyamain kamu. Dan sebanyak apapun, dia yakinin diri kalau pilihannya udah tepat. Dalam hati kecilnya dia sadar, nggak ada yang bisa gantiin rasa aman yang kamu kasih. Nggak ada yang segigih kamu walaupun kamu juga lagi remuk. Dan kamu tahu apa yang paling ganggu dia sekarang? Dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Gengsinya nggak ngizinin dia bilang, aku nyesel ninggalin dia. Dia bakal pura-pura kuat, pura-pura bahagia. Dan seolah semuanya baik-baik aja. Tapi aslinya dia bohong ke dirinya sendiri. Dia bakal terus nyoba jalan sama orang baru. Berharap ada yang bisa nutupin lubang yang kamu tinggalin. Tapi kenyataannya nggak bakal bisa. Nggak akan ada yang pas. Dan tiap kali dia nyoba move on, perasaan kosong itu masih nongol. Dan paling parahnya dia nyalahin diri sendiri karena ngelepas orang yang sebenarnya paling ngerti dia,
yang paling nyakitin buat dia. Bukan putusnya, bukan kamu hilang, tapi karena kamu enggak nyari dia lagi, kamu enggak nanyain kabar, kamu enggak cari jawaban, kamu udah nemuin kedamaian, sendirian, dan itu hukuman paling keras. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu enggak butuh dia buat sembuh. Dan sekarang, yang stuck dia yang terus mikir, gimana jadinya kalau dulu aku enggak ninggalin? Ya, dia tiap kenangan sama kamu bakal muter di kepala, nyari-nyari alasan kenapa semuanya harus berakhir. Tapi udah telat, kamu udah lepas, kamu udah jalan. Dan dia masih nyari potongan puzzle yang udah kamu simpan buat diri kamu sendiri. Lanjut lagi. Jadi gini ya, kamu sebenarnya udah ngasih semua hal yang dia butuhin buat bisa tetap sama kamu. Udah, semua udah kamu kasih. Cuman masalahnya waktu itu dia enggak lihat, enggak hargain, dan sekarang terlambat. Dan rasa telat itu pelan-pelan bakal makan dirinya sendiri. Kamu nggak perlu balas dendam, nggak perlu pamer, udah bahagia, hidup bakal ngurusin bagian itu buat kamu. Waktu yang bakal bikin dia sadar, apa yang dia buang tuh bukan orang sembarangan. Soalnya kamu sekarang udah beda, udah bukan lagi orang yang dulu ditinggalin. Kamu udah tumbuh, udah nemuin ketenangan sendiri, udah nyaman sama perjalanan kamu sendiri. Dan itu justru jadi pengingat paling nyakitin buat dia. Karena kamu udah jadi versi kamu yang lebih keren yang dulu dia bahkan enggak kebayang. Dulu dia terlalu sibuk sama dramanya sendiri, jadi nggak ngeliat betapa berharganya kamu. Dan nanti pasti ada momen di mana dia bakal muncul lagi di hidup kamu. Entah nge-like story, nge-DM, atau cuman ngetes air doang. Tapi pas dia lihat kamu sekarang, dia bakal bengong. Bukan karena kamu ganti penampilan, tapi karena kamu udah beda auranya. Kamu udah nggak butuh dia buat bahagia. Kamu udah nggak pengen jelasin apa-apa. Kamu udah jadi versi yang dulu dia seharusnya perjuangin. Tapi ya udah, sekarang udah telat. Waktu tuh emang jahat kadang, tapi juga jujur banget nunjukin siapa yang sebenarnya salah langkah. Dan pas kamu lagi sibuk ngebangun diri, makin dewasa, makin fokus sama tujuan, dia tuh malah lagi scroll-scroll kenangan stuck di momen-momen yang udah lewat. Dia bakal coba nyari rasa aman yang dulu kamu kasih. Rasa tenang yang kamu bawa tiap kamu ada di dekatnya. Tapi susah cuy, soalnya rasa aman itu nggak bisa dipalsuin, dan nggak mungkin bisa didapat dari orang baru yang cuma kenalan di dating app semalam. Dia bakal sadar itu pas malam-malam nggak bisa tidur karena otaknya lagi muter. Kok yang sekarang nggak bisa kayak dia ya? Dia mulai ngerasa kehilangan bukan cuma kamu, tapi kemungkinan masa depan yang kamu tawarin dulu. Sakitnya tuh diam-diam tapi nempel kayak bisikan kecil yang tiap hari makin kencang. Kamu udah punya yang bagus tapi malah kamu lepas. Lama-lama rasa nyesalnya nyerang di tempat-tempat nggak diduga. Lagi denger lagu yang biasa diputar bareng kamu, terus senyum sendiri keingat momen kamu bercanda, lagi lewat resto favorit kalian, terus tiba-tiba dada sesek, dan yang lebih perih, dia nggak bisa ngontak kamu. Karena tiap kali dia pengen ngechat, dia keingat gimana dulu dia tinggalin kamu, gimana dia yang nyerah, gimana dia mikir rumput tetangga lebih hijau. Padahal itu cuma chat doang. Pride-nya bakal nahan dia buat ngaku kalau dia salah. Padahal dalam hati dia pengen banget teriak, minta penjelasan, minta kesempatan. Tapi ya nggak bakal ada penutup, nggak bakal ada jawaban karena kamu udah selesai. Kamu udah ikhlasin dan itu bro and sis adalah bentuk balasan paling damai tapi juga paling ngena. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu nggak balik. Dan dari situ dia bakal sadar aku nggak cuma kehilangan orang, aku kehilangan orang yang harusnya jadi rumah. Nah, lanjut ya. Ini bagian yang paling tenang tapi juga paling ngena. Sekarang dia yang harus jalan sambil bawa beban. Gimana kalau dulu aku nggak pergi ya? Yang paling nyiksa bukan cuma karena dia kehilangan orang, tapi karena dia kehilangan masa depan yang sebenarnya bisa dibangun bareng. Dia kehilangan sosok yang bisa nemenin pas lagi jatuh, yang mau diajak tumbuh bareng, yang tetap setia di titik terendah. Tapi sekarang dia malah kejebak sama orang-orang setengah, jadi yang kelihatannya manis tapi larinya cepat. Yang ngomongnya halus tapi nggak bisa pimpin hubungan. Yang lihat cuma permukaan nggak pernah benar-benar ngerti siapa dirinya. Dan makin sering dia gagal nemuin yang real, makin jelas dia lihat ternyata kamu dulu tuh nggak tergantikan. Masalahnya kamu sekarang udah jauh di depan, udah bangun versi terbaik dari diri kamu, udah nemuin ketenangan, udah sibuk ngejar tujuan hidup kamu. Bukan buat pamer, bukan buat nyakitin dia, tapi karena kamu emang udah selesai. Dan itu lebih perih dari semua balasan yang bisa kamu kasih. Di titik tertentu, dia bakal harus jujur ke diri sendiri.
Dia ninggalin seseorang yang tulus demi ngejar perasaan yang cuman bikin deg-degan sementara. Dia kira itu suara hati, padahal cuman euforia yang cepet banget habis. Pas rasa senangnya udah pudar, pas semua excitementnya udah hilang, dia baru nyadar dia nggak punya pondasi, nggak ada kejelasan, nggak ada kedalaman, yang tersisa cuma penyesalan, keheningan, dan kenangan. Dan segimanapun dia putar cerita biar kelihatan kayak korban, kenyataan pelan-pelan selalu balik. Dia buang yang baik, bukan karena kamu salah, tapi karena dia nggak bisa lihat jangka panjang waktu pikirannya lagi kabur sama emosi sesaat. Tapi ingat ya, penyesalan dia itu bukan buat jadi balasan manis kamu. Kamu nggak sembuh buat bikin dia nyesal. Kamu sembuh karena kamu pantas buat damai. Kamu bangkit bukan buat dipuji, tapi karena hidup kamu berharga. Kamu yang sekarang nggak butuh tepuk tangan atau validasi. Karena luka kemarin itu udah ngasih cermin nunjukin siapa kamu sebenarnya. Dan dari situlah muncul versi kamu yang paling kuat yang enggak banyak ngomong. Tapi langkahnya jelas, makin kamu fokus hidup tenang, makin kuat bayangan kamu nempel di kepalanya. Bukan karena kamu ngasih pelajaran, tapi karena kamu benar-benar udah ngelepas sepenuhnya. Dan rasa kehilangan kayak gitu nggak bisa dia obatin di mana-mana. Ironisnya, waktu kalian masih bareng, dia ngerasa kamu tuh tempat aman yang bisa dia datangin kapan aja. Dia kira walau dia pergi atau nguji, kamu bakal tetap di sana. Dulu dia kira kamu yang bakal kepikiran terus, yang bakal baper di pojokan, stalling story, nungguin chat masuk. Tapi kenyataannya kamu malah jadi sosok yang selama ini sebenarnya dia harapin versi upgrade yang dia nggak pernah sangka bakal muncul. Ironisnya, pas kamu udah sampai titik itu, kamu udah nggak butuh dia lagi. Dan itu jadi hantaman yang paling nyakitin buat dia. Dia ditinggal sama seseorang yang dulu pernah ngasih dunia, tapi sekarang udah nggak ngelihat ke arahnya lagi. Pas dia sibuk cari validasi dari likes orang asing, kamu nemuin validasi dari kerja keras kamu sendiri, dari disiplin, dari tujuan hidup kamu, dari ketenangan kamu yang sekarang. Setiap kali kamu angkat beban, begadang ngejar mimpi, atau sekadar diam di kamar sambil mikir hidup, kamu lagi ngebangun ulang diri kamu dari nol. Batu demi batu, kamu rakit lagi fondasi kamu. Dan hasilnya, kamu jadi seseorang yang bahkan udah nggak bisa dia kenali lagi. Bukan cuma secara fisik, tapi secara mental juga udah beda frekuensi. Sekarang kamu main di level yang lebih tinggi, brosis. Level di mana drama, manipulasi, dan hubungan yang ribet udah nggak punya tempat. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tumbuh dan dia masih di tempat yang sama, enggak ngikutin dan jarak itu udah enggak bisa dijembatani lagi. Nah, sebagai penutup guys, akan ada satu hari entah itu bulan depan, setahun lagi, atau tiba-tiba pas scroll sosmed, dia lihat nama kamu muncul. Mungkin lewat teman, mungkin dari kabar orang, atau nggak sengaja nemu di explore. Dan boom, dadanya bakal sesek napas, karena orang yang dia tinggalin bukan cuman baik-baik aja. Kamu sekarang bersinar. Kamu stabil, fokus, dikelilingi orang-orang yang respect, dicintai, tapi enggak lagi ngemis cinta. Dan dia cuma bisa duduk sambil mikir, kok bisa ya aku lepasin yang kayak gitu? Momen itu nggak bakal ramai, nggak bakal heboh, justru sepi, tenang, tapi nusuk banget. Karena dia sadar pas dia sibuk ngejar yang seru-seru, kamu lagi ngebangun sesuatu yang abadi. Dan gak ada yang lebih nyesek daripada ngerasa jadi bab 1 di buku yang tadinya dia kira bakal jadi cerita hidupnya. Tapi ternyata dia bahkan enggak muncul di endingnya. Tapi kamu udah bisa senyum bukan karena pengen sombong atau balas dendam. Tapi karena kamu udah bebas, kamu udah enggak butuh penjelasan, enggak nyari closure, enggak lagi main film balas dendam di kepala kamu. Karena sekarang damai itu hadiah paling mahal yang kamu punya. Dan kalau kamu udah nemu damai, enggak ada lagi yang perlu dikejar. Orang bisa datang, bisa pergi, tapi pondasi kamu tetap kuat. Dan pondasi itu dulu dibangun dari rasa sakit, tapi juga dari kesabaran, kesadaran, dan harga diri yang makin tinggi. Kamu pasti bakal jatuh cinta lagi. Tapi kali ini beda. Kali ini kamu nggak bakal kehilangan diri sendiri. Nggak bakal maksa, nggak bakal ngecilin diri biar cukup. Kamu cuman bakal ngasih cinta ke orang yang udah ngerti nilai kamu bahkan sebelum dunia ngelihatnya dan bahkan setelah itu pun. Cuman kalau dia sejalan sama misi hidup kamu. Karena cinta sekarang bukan tujuan, tapi bonus. Hadiah buat orang yang hidupnya penuh arah. Jadi, buat kamu yang lagi di titik paling capek, lagi patah, marah, bingung, simpan satu hal ini di hati.
mantan kamu bakal makin kerasa nyesalnya dari waktu ke waktu. Bukan karena kamu nyakitin dia, tapi karena waktu selalu nunjukin karakter asli. Dan karakter kamu makin kesini makin matang dan tenang. Sementara dia makin ketahuan, makin pudar, terus aja bangun, terus aja jalan. Fokus jadi versi terbaik kamu. Nanti tanpa sadar kamu bakal nengok ke belakang dan mikir, wah, ternyata ditinggal itu berkah. Karena dari situ kamu belajar buat stop ngecilin diri, stop cinta yang ngawur, dan akhirnya cinta diri sendiri sepenuhnya. Dan pas dia mikirin kamu, yang dia ingat bukan berantemnya, bukan pisahnya, bukan diam-diamannya, tapi sosok kamu yang gak pernah nyerah, yang tetap berdiri, dan itu bakal jadi gema yang gak bakal hilang dari hati dia selamanya. Dan guys, itu aja buat hari ini. Dan sehat selalu ya teman-teman. Semoga harinya menyenangkan. Dan ingat ya guys, hargai diri kamu dan lepaskan seseorang yang membuatmu kehilangan nilai kamu. Karena kamu layak bahagia, karena kamu berharga. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.